Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Medan Creative Host? Senang rasanya bisa ketemu lagi di channel ini. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang berbagai macam tutorial. Tapi sebelum kita lanjut ke video berikutnya, alangkah baiknya kalau kalian tuh subscribe channel ini, like dan share kepada teman-teman kalian agar membantu channel ini tetap berkembang. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia videonya. Check this out. Nah, oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan satu buah mikrotik dan kebetulan saya menggunakan mikrotik RB951 ya. Jadi untuk port pertamanya itu sudah saya hubungkan langsung ke bagian access point ya atau ke internet. Ya, untuk port 2 ini sudah saya hubungkan langsung ke PC saya atau ke laptop ya. Jadi ini skemanya. Nah, kalau sudah melakukan persiapan seperti ini, kita langsung aja ke Winbox untuk melakukan konfigurasi pada mikrotik. Nah, oke, sekarang kita ke aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini kita login menggunakan MAC address ya. Kita langsung connect. Nah, oke. Karena tadi mikrotik ini sudah pernah saya konfigurasi, ya maka kita reset ulang konfigurasinya ya. Jadi teman-teman bisa langsung ke menu sistem, lalu reset konfigurasi untuk mengembalikan pengaturan awal mikrotiknya. Lalu pilih no default konfigurasi. Kita pilih yes. Nah, sekarang kita tunggu sampai mikrotiknya mereset ulang. Nah, oke, setelah mikrotik sudah mereset ulang ya. Langkah pertama adalah kita akan menggunakan port 1 atau Ether 1 ya sebagai jalan masuknya internet atau ISP ya, dengan cara kita masuk ke bagian menu IP ya, lalu kita pilih DHCP client sini, lalu kita pilih tambah. Lalu interface Ether 1-nya kita pilih di sini apply, lalu oke. Nah, jadi di sini IP address dari internet kita adalah 192.168.1.28. Nah, jika statusnya bound, ini sudah berhasil. Nah, next kita ke bagian port kedua ya. Kita setting melalui menu IP, lalu pilih address, lalu pilih tambah. Nah, untuk IP address yang kedua ini nggak apa-apa salah-salah ya, karena kita gunakan untuk di Ether 2, tapi di sini saya menggunakan IP 192.168.100.1. Jika teman-teman mau ikuti juga tidak masalah. Lalu untuk interface-nya kita pilih Ether 2 ya. Lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, jika teman-teman ingin memberikan sebuah nama pada Ether 1 dan Ether 2-nya, teman-teman bisa pergi ke menu interface. Lalu untuk Ether 1-nya klik 2 kali. Di sini kita buat internet
lalu pilih play. Untuk Ether 2-nya kita pilih jaringan lokal atau lokal aja juga boleh. Lalu oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita setting di IP lagi. Lalu kita pilih DHCP server. Nah, di DHCP server kita masuk ke menu DHCP setup. Lalu kita pilih di sini interface-nya Ether 2 jaringan lokal ya. Lalu kita pilih next. Kita pilih next, 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 next. Oke. Nah, jika kita lihat keuntungan kita menggunakan IP DHCP client, kita bisa melihat ya di sini routers-nya ya sudah reachable internet. Ya, berarti ini sudah berhasil. Nah, itu dia keuntungan pertama kita menggunakan DHCP client. Oke. Langkah berikutnya kita ke DNS. Ya, kita berikan DNS settingannya di sini. DNS dari Google. Ya. Klik di sini. Setelah itu kita pilih apply lalu oke. Nah, kita lagi ke menu IP, lalu kita pilih firewall ya di sini. Kita ke menu tab NAT ya, lalu pilih tambah. Setelah itu kita pilih tab general, lalu untuk change-nya kita pilih source NAT dan out interface-nya kita pilih internet. Lalu pergi ke tab action, lalu pilih masquerade ya. Setelah itu kita klik apply lalu oke. Nah, di sini sudah terkoneksi ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengkoneksikan apakah settingan MikroTik kita sudah terhubung ke internet. Kita langsung aja masuk ke new terminal, lalu pilih ping Google. Nah, jika tampilannya seperti ini, berarti tandanya kamu sudah men-setting MikroTik kamu terhubung ke internet. Tapi ini masih di sisi Winbox. Nah, coba kita ke sisi komputer kita. Kita langsung pilih Windows R, CMD. Lalu kita pilih ping spasi google.com. Nah, di sisi komputer kita juga sudah terkoneksi. Ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, untuk settingan ini belum ada koneksi internet, jadi kita langsung aja pilih ya di sini. Kita ke menu change adapter option. Lalu kita pilih di sini, kita disablekan dulu ya. Karena ada juga yang sebagian cepat dan ada juga sebagian harus dibuat seperti ini gitu. Oke, setelah itu kita buat dia enable lagi. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kanan di sini MikroTiknya sudah terhubung ke internet ya. Ini dia koneksi. Nah, ini dia. Ini sudah terkoneksi dengan baik ya. Ini sudah jadi kita sudah bisa membuka YouTube atau yang lainnya gitu. Oke. Sekarang kita akan membuat konfigurasi hotspot ya. Jadi kita akan membuat MikroTik sebagai hotspot. Ya. Oke, langkah yang harus kita buat adalah mengaktifkan wireless-nya di menu wireless ini ya, teman-teman. Di menu wireless ini kita klik di sini ya. Lalu pilih centang warna biru. Nah, setelah itu klik 2 kali. Nah, di bagian mode station, nah kita ubah menjadi AP Bridge. Nah, ini dia. Untuk bands-nya kita ganti menjadi 2 GHz BGN. Setelah itu frekuensinya bisa teman-teman ubah auto karena nanti di NAT kita tidak usah setting-setting lagi ya.
Nah, untuk SSD-nya kita ubah menjadi Medan Creative Host. Nah, setelah itu teman-teman langsung pilih apply lalu oke. Nah, langkah selanjutnya kita ke bagian IP hotspot ya. Di IP hotspot ini kita pilih hotspot setup. Nah, ini ya. Jadi kita pilih di sini WLAN 1 karena nanti akan memancarkan hotspotnya tuh WLAN 1 ya. Jadi kita langsung next. Nah, di DNS name-nya kita buat di sini www.mkh.net. Jadi kalau misalkan dia tidak terdeteksi di device kita, kita langsung aja buka browsing lalu kita klik www.mkh.net. Oke. Lalu next. Ini tidak usah diisi, lalu next saja ya. Oke. Kita pergi ke user. Di user ini ya kita pilih tambah ya. Kita pilih tab general. Untuk servernya kita pilih hotspot. Nah, name-nya di sini kita pilih aja MKH ya. Passwordnya itu saya buat MKH123. Oke. Setelah itu pilih apply. Lalu oke. Nah, sekarang kita lihat apakah settingan kita ini sudah terhubung ke device kita atau sudah aktif hotspotnya. Kita pilih di sini ya. Nah, di sini dia. Di sini sudah ada nama WiFi kita. Nah, ya ini untuk komputer. Tapi bagaimana kalau di handphone? Nah, kita coba lihat di handphone ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi kita langsung aja lihat di handphone kita. Ya, apakah settingan di MikroTik kita tadi sudah terhubung? Nah, oke, jadi di sini sudah terhubung ya. Ada Medan Creative Host. Kita langsung aja klik. Ya, oke. Nah, terus nanti dia akan dihubungkan ke jendela login ya, jendela MikroTik untuk pengaturan hotspotnya. Jadi kita diarahkan langsung ke browser ya, ke gerbang login ya maksudnya. Nah, di sini kita langsung aja login menurut settingan yang tadi kita buat ya. Di sini saya tadi buat MKH ya, loginnya itu MKH. Passwordnya MKH123 ya. Oke, jadi kita langsung aja klik oke. Nah, kalau sudah begini, ini artinya kita sudah masuk ke internet. Kita lihatnya kita sudah kembali online ya. Dan kita langsung aja nih ngetesnya di YouTube ya. Kita tes aja langsung di YouTube ya. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan nggak diarahkan ke loginnya, kalian bisa langsung ke browser lalu klik DNS name-nya tadi ya, yang www.mkh.net itu ya. Oke, nah jadi sudah terhubung ya teman-teman ya. Coba kita tes di YouTube. Saya rasa sih sudah bisa terhubung ini. Nah, ini kita coba lihat film Dragon Ball ya. Kita coba lihat. Nah, oke, sudah berhasil ternyata teman-teman ya. Jadi kita sudah bisa mengkoneksikan MikroTik kita sebagai hotspot di handphone kita juga ya. Nah, setelah itu kita coba koneksikan hotspotnya di komputer kita ya. Apakah berhasil gitu. Oke, jadi teman-teman langsung aja ke hotspot dari Medan Creative Host ini ya, yang sudah kita setting tadi. Di sini kita koneksikan. Lalu pergi ke browser ya. Kita langsung aja buka di tab ini www.mkh.net tadi ya, yang langsung kita login. Nah, ini kita karena tadi kita sudah masuk ke sistemnya ya, jadi ini sudah berhasil ya. Welcome MKH ya, dengan IP address sekian ya. Oke. Nah, kita langsung aja buka tab Nah, sekarang hotspotnya sudah bisa dinikmati. Oke, untuk teman-teman yang
masih bingung, silakan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Semoga channel ini tetap bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Medan Creative House. Bye.